artisnya itu langsung confirm ke Bang Umar? Udah ada sekitar 3 orang artis di Indonesia. Pertama, artis itu ada orang yang berniat jahat, dan kedua, jadi terjadi sebuah kecelakaan. Sebagai seorang firasator, itu awalnya seperti apa sih hingga akhirnya tercetus sebagai sakurator, dapat apa gitu, ilham atau apa? Atau Gitu. Gini ya, mungkin firasat itu dalam Islam itu adalah kemampuan seseorang untuk merasakan atau menerjemahkan yang namanya sifatnya hal-hal gaib. Pada akhirnya saya terinspirasi menyebut diriku sebagai sang firasat, karena pada dasarnya semua manusia memiliki naluri atau intuisi dalam merasakan sesuatu. kan kalau setiap hal-hal seperti itu kan terdapat firasat dan prediksi-prediksi yang kalau saya lihat tuh terbukti semuanya. Ya, Itu seperti apa sih? Ini bisa diceritakan? mungkin yang peristiwa-peristiwa itu terjadi pertama dari merasakan, kedua dari mendapat potongan-potongan peristiwa, ketiga saya juga bisa merasakan melalui peristiwa itu dari setelah sholat atau melalui mimpi, tanda-tanda itu kan seperti itu. Jadi ketika saya tidur dalam keadaan berdoa, ketika saya bermimpi, itulah saya menjadikan sebuah tanda atau peristiwa. Oh, ternyata ini yang saya lihat ini akan terjadi peristiwa seperti ini, seperti itu. Dan itu kejadian semua terbukti. Ya alhamdulillah sejauh ini seperti itu. Cuma untuk masalah waktu, hari apa terjadi besok atau lusa, saya tidak bisa memberi gambaran itu. Takutnya nanti saya menjadi orang yang mendahului Tuhan. Nah, perbedaan indigo dengan firasator apa sih? Kalau indigo itu sebenarnya sih hanya sebuah istilah ya. Indigo itu istilah yang dibuat oleh salah satu channel yang bernama Nancy pada tahun 1972. Jadi muncullah yang namanya indigo. Tapi sebenarnya indigo itu adalah orang-orang yang memiliki yang namanya sebuah kelebihan. Jadi kelebihan itu masuk juga dalam yang namanya firasat. Karena firasat itu dalam Islam ada yang namanya imaniyah, kulkiyah, dan riyadiyah. Jadi kalau untuk orang indigo itu seperti ada bisa melihat hantu, itu masuk dalam kategori firasat tetapi kulkiyah. Nah, Bang Umar masuk ke semua kategori itu kan ya sebenarnya? Kalau untuk saya masuk dalam kategori imaniyah, kulkiyah, dan riyadiyah. Apa tuh? Artinya saya mendapat kalau untuk imaniyah itu adalah mendapatkan kelebihan itu dari Tuhan. Dan kulkiyah itu kelebihan itu dilatih. Kalau riyadiyah itu adalah kemampuan membaca yang namanya tanda-tanda. Tapi kan banyak orang yang ibaratnya akhirnya percaya dengan prediksi-prediksi Bang Umar gitu kan. Dan biasanya dimasukkan ke Instagram pribadinya Bang Umar. Ya. Itu kenapa kenapa harus dimasukkan di Sebenarnya tadinya sih saya tidak mau ingin meng-up ke media, cuma karena yang namanya untuk saya ingin juga mengeksplor tentang kemampuan saya, ya pada akhirnya saya mengabadikan yang sebuah peristiwa yang akan terjadi di feed Instagram saya agar bisa menjadi bukti kalau terjadi bahwa akan seperti ini. Setidaknya sudah ada bukti ada di feed Instagram saya. Oh benar, saya sudah firasatan seperti itu. Ada nggak sih misalkan salah satu artis yang sudah Mas Umar prediksi, nggak usah sebutin nama gitu, udah prediksi tapi itu kejadian dan artisnya itu langsung confirm ke Bang Umar? Udah ada sekitar 3 orang artis di Indonesia. Apa aja sih kejadian yang artis alami? Pertama, artis itu ada orang yang berniat jahat sampai rumahnya itu digebukin. Saya menghubungi artis tersebut 4 hari sebelum peristiwa itu saya sudah hubungi. Dan kedua, saya memberitahu sama salah satu artis juga, penyanyi ya terkenal juga sih, kalau saya menyebut nama pasti akan tahu. Jadi terjadi sebuah kecelakaan, hanya saya memberi solusi bahwa untuk tidak terjadi, untuk memperkecil solusi ini bersedekahlah, siapa tahu Allah memperingankan kecelakaan itu. Dan alhamdulillah yang tadinya kecelakaan terjadi di ruas jalan
kecelakaan itu terjadi di depan rumahnya sendiri, ditabrak salah satu tetangganya, dan pada akhirnya dia mengeluarkan uang sekitar 15 juta untuk memperbaiki mobilnya. Mas, kalau kayak Virasator dan melihat kejadian, bukan kejadian peristiwa atau apa, tapi kan kejadian hal gaib yang di sekitar itu, begitu juga nggak sih? Iya, kalau untuk merasakan hal gaib, kalau untuk melihat semacam makhluk halus itu sudah biasa. Jadi bukan suatu hal lagi yang perlu untuk saya kagetkan ya, tetapi memang itu bagian dari salah satu kemampuan seorang firasat melihat hal-hal astral itu, termasuk makhluk halus itu udah hal biasa. Itu dari kecil? Itu udah dari kecil. Hanya saya bukan tipe orang yang mempercayai yang namanya ucapan-ucapan dari makhluk-makhluk astral itu, karena saya orang beragama, jelas tidak mempercayai, karena apapun yang diucapkan oleh makhluk-makhluk astral itu adalah sebuah informasi-informasi yang menyesatkan manusia dan melemahkan iman kita sendiri. Nah, bedanya kalau misalkan kayak orang pintar yang lainnya, dia kan malah berkomunikasi dengan makhluk astral. Ya, ya itu ya tergantung masalah pribadi orang ya. Tetapi saya sebagai orang beragama, saya nggak mau membuat diri saya untuk dirasuki oleh bangsa jin, kemudian menyampaikan informasi-informasi yang menyesatkan manusia dan melemahkan imannya. Pada akhirnya saya menjadi orang yang syirik dan fasik. Nah, saat ini selalu memfokuskan ilmu yang didapat Bang Umar. Ya, untuk saat ini saya fokuskan untuk lebih ke arah yang namanya membantu orang lain, lebih ke arah memberi informasi kalau hal-hal terjadi seperti ini. Alangkah bagusnya hati-hati jika saya merasakan sesuatu peristiwa yang tidak baik, saya beritahu orang-orang tersebut ya. Ada pun orang memberi saya uang atau enggak sih, saya nggak ada masalah. Ya, namanya juga membantu.